Tapi kalau tantangan yang di era saat ini, beta lihat kalau beta mata orang awam ya, Iya, iya. seorang wartawan itu apakah masih relevan di era digitalisasi seperti ini? Itu dia pertanyaan. Memang bagus ya Om Jo. Memang itu yang jadi tantangan kami juga hari ini. Karena dengan berkembangnya arus digitalisasi yang begitu pesat, ini menjadi tantangan buat kita. Misalnya kayak kejadian kemarin kebakaran di Osaka. Kami belum tahu, netizen sudah tahu. Iya. Masyarakat sudah tahu. Betul. Nah, ini menjadi tantangan buat kami karena tapi kok masih ada ya kakek? Mungkin di Victoria News beta belum temui, tapi masih ada media-media yang apa ya? Yang isinya cuma menyudutkan seseorang atau apa? ya begitulah. Banyak hari ini memang, kalau hari ini kita lihat juga memang maraknya media online di saat ini juga. Ya banyaklah yang dikeluhkan publik seperti itu. Tetapi ya masyarakat juga harus tahu bahwa ada media-media yang kredibel, media-media yang dipercaya publik. Nah itu media-media mainstream yang harus dijadikan sumber utama informasi. Masyarakat mau membedakan mana yang bisa dipercaya dan tidak itu dari mana? Tapi tidak heran lah Om Jo, hari ini kan memang banyak sekali yang media bersiliweran lah begitu. Jadi datang hari ini gantung ID card, kartu pers dan segala macam. Saya wartawan, saya media dan segala macam. Tetapi mereka sendiri tidak tahu tugasnya mereka seperti apa. Nah itu yang jadi persoalan juga. Dia kayak menulis hanya untuk orang yang dekat atau apalah gitu ya. Ya, itu disponsori lah. Nah itu dia. Dan banyak seperti saat ini. Ya kalau hari ini saya mau bilang banyak juga tidak, tapi tidak juga, iya. Ada oknum. Tapi itu oknum ya. Iya. Oknum, bukan secara umum bahwa itu wartawan dan segala macam. Tapi halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lasi di Pasiar Oto. gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini senang sekali di siang hari yang cerah. Cenderung ke panas. Beta berhasil mengajak salah satu anak muda yang menurut beta anak muda yang cukup enak juga di bidangnya. Ada Bung Kekson Salu di sini. Terima kasih. Apa kabar Bung Kekson? Ya, puji Tuhan, baik Om Jo. Kenapa Om suka pakai kata Bung di depan? Bung Karno kah? Ya, saya jujurnya terinspirasi dari Bung Karno. Terus saya suatu hari saya membaca, ternyata kata Bung itu adalah kata yang memberikan arti kesetaraan antara sesama manusia. Jadi setara dengan sesama seperti itu. Jadi kata Bung itu dia bersifat universal lah begitu. Makanya saya memilih ya Bung saja. Padahal nama itu Kekson Salu. Oke. Buat Bapak Mama bersaudara yang mungkin belum tahu beliau ini siapa, tapi mungkin yang sering update berita-berita pasti tahu. Beliau adalah salah satu wartawan di Victoria News ya. Iya betul. Wartawan muda potensial yang Kotong miliki saat ini. Terus beliau juga kemarin sempat jadi koordinator Laskar Rempah ya. Iya betul. Laskar Rempah NTT. Dan terus baru-baru ini awal tahun kemarin sempat meluncurkan buku perdana. Oh iya betul. Biasa nih bulan Mei ya. Terima kasih Om Jo. Iya siap. Di era digitalisasi yang semakin kencang, tapi ketemu anak muda ada punya inisiatif untuk
buat satu buku kan itu Iya. luar biasa. Oke, sekarang abang sibuk apa saja nih sekarang? Kalau sekarang ya jalankan tugas sebagai wartawan setiap hari, tidak ada aktivitas lain selain itu. Mungkin habis aktivitas itu nongkrong sama teman-teman, itu saja. Nongkrong ya. Iya. Tapi nongkrong bagi seorang wartawan juga itu kan dia mencari beritanya, Ya, obrolan apa di betul. tengah masyarakat kan itu Apa yang betul. menjadi topik pembicaraan masyarakat hari ini kita Itu yang selalu cek betul. di lapangan. Jadi seperti bukan itu. asal nongkrong. Ya, ya selain dengan kawan-kawan kantor, mungkin dengan teman-teman yang kebetulan Aha. kenal di lapangan atau seperti apa, biasanya ajak nongkrong gitu. Siap, luar biasa ya. Ini oke Om, beta mulai dari bahas Om punya profesi nih ya. Iya, boleh. Oke, itu yang beta baca ya, beta lihat Om punya profil itu Om ternyata bergabung jadi wartawan itu Mm. di saat Om masih kuliah. Oh iya, Iya, tuh Tahu masih dari duduk mana? di bangku kuliah. Beta baca di mana? baca di ada satu apa media online yang Oh, tulis ada. profil Oh siap. ada di situ yang nulis tentang itu, dan itu yang beta mau tanya, kenapa, apa yang membuat kakak tertarik menjadi seorang wartawan di usia muda dan di era digital semacam ini? Siap. Ya kalau soal itu Om Jo, jujur awalnya karena memang keluarga saya ini kan pokoknya kakak saya itu pertama wartawan Aha. juga, terus Oh. istrinya juga penyiar radio, habis itu ada sepupu saya juga yang wartawan juga, jadi kita tinggal serumah. Oke. Nah karena mungkin sudah gennya seperti itu, jadi secara otomatis saya juga tanpa khusus atau tanpa apa juga, tapi langsung dengan sendirinya tahu lah begitu. Jadi Oh, sudah iya? tahu teknik penulisan seperti apa. Karena sering pagi-pagi baca koran, jam sebelum ke sekolah dulu atau ke kampus pasti sudah baca duluan koran. Jadi informasi-informasi itu saya sudah tahu semua begitu. Jadi dengan sendirinya, oh saya sudah tahu sendiri, ada gambaran. Oh kalau tulis berita politik begini, berita hukum begini, berita seremonial begini. Jadi dengan sendirinya dia terbentuk Om Jo, tanpa Berarti ya secara alamiah lah. Sony kaget lagi berarti kalau Iya. kakak putuskan untuk jadi wartawan di usia muda. Betul, Ternyata siap. gennya seperti Iya, itu. betul. Soalnya di zaman sekarang ini jarang sekali, mungkin satu di antara 500 mungkin anak muda yang memutuskan untuk jadi wartawan. Iya, betul. Waktu Om memutuskan itu ya jadi wartawan ya, Iya. Om tahu kesulitan tantangan jadi seorang wartawan tuh di era digitalisasi yang seperti ini. Ya, saya jujur waktu itu bergabung di Victoria News semester 5. Waktu itu saya kan dulu organisasi aktif juga di kampus. Oke. Jadi yang Pak Jo punya teman itu kita sering diskusi. Oke. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Jadi dulu agak ya, di kampus cukup dikenal nakal, bandel dan segala macam. Tapi ya sudahlah, kita lihat itu. Jadi begitu semester 5 saya pas ketua HMJ pariwisata, saya buat sebuah event dalam rangka untuk peringatan Hari Pariwisata Sedunia. Terus salah satu kegiatan itu adalah pelatihan jurnalistik. Oh. Nah, saya waktu itu minta Pak Kris Mpuik yang DPR Provinsi sekarang itu, waktu itu beliau masih pemimpin redaksi Victoria News. Jadi saya minta undang beliau hadir sebagai pemateri. Dan ya beliau tidak menolak, waktu itu beliau hadir, kasih materi dan segala macam. Habis itu di luar dugaan saya juga, di akhir kegiatan ternyata beliau tunjuk saya untuk jadi koordinator penulisan pariwisata di jurusan saya. Kebetulan kan saya kuliahnya jurusan pariwisata. Jadi beliau tunjuk, bilang nanti kalau untuk urusan penulisan pariwisata silakan tulis, nanti kirim ke Kekson kirim ke saya begitu. Oh. Nah gitu. Tapi Om sadar sudah tantangannya akan Oh iya, dihadapi. soal tantangan. Nah, tantangan itu yang tadi saya bilang, saya masih kuliah, tentunya waktu saya tidak fokus ke kerja juga. Selain waktu saya harus waktu itu juga masih aktif sebagai ketua organisasi, terus masih kuliah, masih semester 5 dan harus
menghadapi tugas akhir lagi. Jadi tentunya banyak waktu yang akan tersita, mana lagi harus bagi waktu untuk kerja. Tentunya saya merasa bahwa ini sebuah tantangan lah buat saya. Tantangan yang kedua ya tentunya mungkin kakak tahu risiko dari seorang wartawan itu seperti apa. Nah memang kita juga kadang tidak bisa lari dari kenyataan ketika di lapangan itu ada kasus-kasus. Nah parahnya waktu itu saya masuk langsung ditempatkan di di bidang Polkam, politik dan keamanan. Habis itu dia rangkap dengan hukum. Nah Polkam tapi desnya di Kejaksaan Tinggi sama Pengadilan Negeri. Oh berarti Om Dong tiap hari stay di sana? Ya saya tiap hari stay di Kejati dengan Pengadilan Tipikor sama Pengadilan Negeri waktu itu. Nah ada pas waktu itu tuh lagi tren beberapa kasus besar mega proyek yang mangkrak di Kupang, makanya saya yang tengah di kasus itu. Ya Unjo apalagi kan sebagai wartawan pemula waktu itu kan, jadi ya cukup dipacu lah, maksudnya di adrenalin kita memang benar-benar dipacu waktu itu. Jadi ya harus kuat lah karena banyak sekali dibahaskan setiap hari itu berita keluar di halaman satu terus kan orang terganggu pastinya. Begitu. Tapi ya kita tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik. Artinya kita tetap cek harus berita itu berimbang, cek and recheck supaya tidak menyudutkan atau tidak merugikan orang lain lah seperti itu. Siap. Berarti itu tantangannya Om hadapi di saat menjalankan profesi itu ya? Iya, tantangannya waktu itu sih kalau menurut saya waktu paling utama. Tapi ya saya mampu memanajerial itu secara baik sampai selesai wisuda tepat waktu. Siap. Tapi kalau tantangan yang di era saat ini beta lihat, kalau beta mata orang awam ya, seorang wartawan itu apakah masih relevan di era digitalisasi seperti ini? Itu dia pertanyaan. Memang bagus ya Om Jo. Memang itu yang jadi tantangan kami juga hari ini. Karena dengan berkembangnya arus digitalisasi yang begitu pesat, ini menjadi tantangan buat kita. Misalnya kayak kejadian kemarin kebakaran di Osaka. Kami belum tahu, netizen sudah tahu. Masyarakat sudah tahu. Nah ini menjadi tantangan buat kami karena ya kita mau bagaimana lagi kan sekarang orang punya gadget dan segala macam, Facebook, Instagram dan segala, apalagi sekarang kan banyak akun-akun Instagram yang ini kan, jadi ini menjadi tantangan buat kita wartawan saja belum tahu, tetapi publik sendiri sudah tahu. Nah apa fungsi kapan kita? Kotong ketik, kapan ketik lagi. Nah padahal secara umum orang sudah tahu ini ada kebenaran. Ya peran kita memang diuji hari ini, tapi saya melihat bahwa eksistensi wartawan di tengah arus digitalisasi hari ini masih penting, karena kita memberikan informasi yang akurat tentunya. Karena kalau misalnya video yang beredar, dia tidak akan mengungkap secara rinci atau secara detail kronologisnya seperti apa, siapa saja korbannya, iya kan? Kita terus toko apa yang misalnya terbakar atau kios apa yang misalnya terbakar, itu kan pasti tidak terungkap. Nah itu yang masih ya kalau menurut saya kami masih dibutuhkan lah, karena kita pasti menggali informasi lebih dalam, terus menyajikan itu ke publik dan publik mengetahui secara jelas persoalannya seperti apa atau kronologisnya seperti apa, seperti itu. Betul kan yang Kotong tahu kan melalui gambar yang Kotong lihat saja, visualnya. Orang kan sonde turun ke situ, ke lokasi untuk tanya itu. Betul. Dan kalau orang bilang jurnalistik jalanan, kok apa istilahnya? Citizen journalism. Ya, citizen journalism itu kan tidak ada yang sortir. Iya, tidak ada yang sortir. Kalau Om Dong kan kita harus ke Pemret, ke pimpinan lagi tuh. Jadi informasinya harus benar-benar akurat juga. Pasti akurat. Betul. Iya. Karena kalau citizen journalism itu kan ya dia bentuk partisipan atau simpatisan lah begitu. Betul. Jadi begitu orang lewat begini ada kejadian di sini ya sudah direkam, dia viralkan, dia direkam, dia share. Ya itu ya tapi memang itu dijamin juga kebebasan. Hari ini kan iya sih. Kemajuan teknologi dan kebebasan apa namanya kebebasan keterbukaan informasi publik dan sebagainya. Tinggal bagaimana
masyarakat Ya, yang betul. mengkonsumsi berita Ya, itu lebih apa lagi Ya, ya? dia mau Lebih, percaya mana? Mau percaya wartawan kah atau mau percaya iya, yang betul. citizen jurnalisme warga lah begitu. Iya, iya. Oke, Ya. Kakak, kalau tugas orang wartawan itu selain menulis berita dan terus membuat laporan tuh, apa sih yang kebanyakan orang sonde tahu Ya. yang wartawan kerjakan di balik layar berita yang dia tulis? Siap. Ya, tentunya kalau kami ya pasti kerja sesuai agenda yang ada. Oke, Selain jadi agenda atau sudah ada proyeksi, jadwalnya, maksudnya sudah ada. lu urus ini, lu Iya. liput di sini. Oh, Betul. gitu. Jadi kita di sana ada beberapa des lah atau beberapa Aha. bidang lah, misalnya bidang politik dan keamanan. Saya sekarang kan bidang politik dan keamanan. Oh, Ya liputannya cuman khusus bidang tentang politik itu. dan keamanan. Oh. Ada bidang hukum dan kriminal, ya itu dia hanya urusan dengan polisi, jaksa, pengadilan seperti itu. Kalau saya politik dan keamanan ya urusannya politik, liputan politik di kantor GUP, DPR atau di partai-partai politik seperti itu. Nah, sedangkan yang di bidang pendidikan lain, olahraga lain seperti itu juga toh. Nah, itu yang setiap hari otomatis undangan itu masuk di kantor, di redaksi terus. Undangan kegiatan ada dari publik, dari masyarakat atau dari lembaga instansi itu tiap hari masuk. Nah, di sisi lain kalau memang tidak ada undangan yang masuk pun kita ada punya agenda atau proyeksi yang diberikan oleh redaktur atau pemimpin redaksi kepada kita, sehingga kita jalankan tugas sesuai proyeksi yang diberikan kepada kantor seperti itu. Itu satu orang membidangi satu itu tadi kok yang Iya, satu orang ditugaskan sesuai bidang masing-masing. Begitu. soalnya ada tim atau apa dia jadi itu, Kak? Kita kan kalau wartawan kan banyak pasti, tetapi redaktur pun kan dibagi. Ini redaktur humaniora, ini redaktur ekonomi, ini redaktur olahraga, ini redaktur Polkam. Nah, misalnya kalau saya redaktur saya wartawan Polkam, politik dan keamanan itu ya punya redaktur sendiri juga. Jadi bertanggung jawab ke redaktur itu. Editor atau redaktur. Ada editornya. Jadi kakak Ron tulis ini di apa lagi nih? Dikirim ke redaksi, kirim melalui email. Kirim melalui email, nanti mereka baca dulu, sortir lagi, mereka edit lagi, baru dipublikasikan. Layak dipublikasikan Ya, atau layak tidak? atau tidak? Kalau tidak, Ya tidak bisa di ini. Kalau biasanya itu tidak itu narasumbernya tunggal, satu narasumber saja. Jadi berita itu dinilai tidak berimbang. Belum berimbang nanti redaktur minta, tolong lengkapi dulu berita ini. Jadi mereka pending dulu, karena menjaga itu jangan sampai menimbulkan berita yang menyudutkan orang atau merugikan orang. Jadi harus berimbang berita itu. Jadi check and balance lah berita itu. Tapi kok masih ada ya kakak? Mungkin di Victoria ini beta belum temui, tapi masih ada media-media yang apa ya? Yang isinya cuma menyudutkan seseorang atau apa? Ya, begitulah. Banyak hari ini memang kalau hari ini kita lihat juga memang maraknya media online di saat ini juga. Ya banyaklah yang dikeluhkan publik seperti itu. Tetapi ya masyarakat juga harus tahu bahwa ada media-media yang kredibel, media-media yang dipercaya publik. Nah, itu media-media mainstream yang harus dijadikan sumber utama informasi. Masyarakat mau membedakan mana yang bisa dipercaya dan tidak itu dari mana? Ya dari produk-produk jurnalistiknya, beritanya. Kalau misalnya dia lihat dan habis itu juga mungkin mereka bisa lihat dari media itu resmi atau tidak, maksudnya begitu. Karena sejatinya media itu harus punya izin usaha, dia punya MPWP dan izin berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers misalnya begitu. Jadi harusnya masyarakat juga lebih jeli lah melihat itu. Tapi tidak heran lah Om Jo, hari ini kan memang banyak sekali yang media bersiliweran lah begitu. Jadi datang hari ini gantung ID card, kartu pers dan segala macam. Saya wartawan, saya media dan segala macam. Tetapi mereka sendiri tidak tahu tugasnya mereka seperti apa. Nah, itu yang jadi persoalan juga. Dia kayak menulis hanya untuk orang yang dekat atau apalah ke dia. Ya, itu disponsori lah. Nah itu dia. Dan banyak seperti itu.
saat ini? Ya kalau hari ini saya mau bilang banyak juga tidak, tapi Tidak juga, iya iya. ada oknum. Tapi itu oknum ya, Iya. oknum bukan betul. secara umum bahwa itu wartawan dan segala macam. Tapi ya sudahlah, masing-masing kami memilih untuk ya sudah urus diri sendiri. Nanti besok-besok dia berurusan dengan hukum dan segala macam, ya urusan dia lah begitu. Dia entahlah mau jadi wartawan yang seperti apa. Iya, begitu kan. Ya sejatinya kita kan berpedoman pada kode etik jurnalistik dong. Iya, Jadi iya. ya kita harus jalankan tugas sesuai itu. Dan tentunya saya pastikan bahwa wartawan yang menjalankan tugas sesuai dengan kode etik jurnalistik, pastinya dia tidak tersandung kasus apapun. Iya. Begitu. Ada kan yang wartawan tersandung Ya, kasus pemerasan, misalnya kasus hukum lain, misalnya. Adalah. Gitu. Ada juga dan bisa ternyata Bisa. Kan memang kami biasanya dilindungi undang-undang pers. Betul. Jadi tidak bisa diproses hukum. Aha. Tetapi kalau memang tindakannya merugikan banyak orang, yang misalnya lakukan pemerasan kepada orang, ya bisa Dan diproses. Terbukti merugikan orang pasti diproses hukum. Atau misalnya jangan bilang saya wartawan terus bunuh orang, tidak boleh diproses Iya, hukum. itu lain cerita. Tidak mungkin, ya kan? Ya pastilah gitu. Betul. Dan semua wartawan itu punya kartu pers begitu kan? Atau Punya, tidak punya. semua? Punya lah, saya harus punya wartawan punya. yang di lapangan maupun redaktur maupun pemret punya, harus punya seperti itu. Oke. Menurut kakak ya sebagai wartawan milenial saat ini, kakak melihat kualitas wartawan yang dimiliki atau media yang dimiliki NTT saat ini bagaimana? Ya rata-rata media di NTT hari ini mungkin bagus, menurut saya bagus, karena memang kalau kemarin yang disampaikan di Dewan Pers itu beberapa waktu lalu itu tingkat kekerasan terhadap wartawan di NTT itu paling sedikit. Betul. Paling sedikit. Artinya eksistensi media di NTT itu sudah berpedoman pada kode etik jurnalistik atau sudah berpedoman pada aturan-aturan yang dikeluarkan Dewan Pers. Sehingga dengan adanya tingkat kekerasan atau kasus yang melibatkan wartawan paling sedikit, itu secara tidak langsung membuktikan bahwa media di NTT hari ini sehat-sehat, gitu. Baik-baik lah, gitu. Meskipun ada beberapa kita tidak bisa pungkiri itu, pastilah ada. Itu. Jangan kan di NTT, di Jawa, di luar dan segala macam. Di Jawa kan sering sekali terjadi kasus-kasus seperti itu. Oke. Siap. Terus yang berikutnya beta mau cari tahu soal Laskar Rempah tuh. Oh iya. Itu Laskar Rempah NTT itu apa? Oh iya, kalau Laskar Rempah itu Om Jo, memang itu kegiatan yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Waktu itu Laskar itu sebutan lain dari, ya misalnya harusnya biasanya orang kenal duta ya. Duta biasanya begitu, tetapi karena waktu itu kita ingin untuk tampil beda, tidak sama dengan orang, makanya Kemendikbud lewat Direktorat Jenderal Kebudayaan itu mereka memberikan label yang berbeda lah kepada kami, anak-anak yang terpilih lah misalnya, karena harusnya itu kan misalnya duta perwakilan dari provinsi ini dan kan perekrutannya waktu itu serentak se Indonesia. Terus kita ikut dan yang terpilih dari NTT 5 orang dan salah satunya saya. Jadi waktu itu saya lolos seleksinya cukup ketat dan yang ikut itu ribuan orang, tapi puji Tuhan yang lolos saya dan 4 rekan lain yang hadir yang lolos juga. Jadi kami 5 orang yang mewakili NTT sehingga Laskar itu. Dan saat ketemu itu bukan penyelenggara itu atau kementerian itu memberikan kami nama Laskar, bukan duta seperti itu. Jadi kami bertugas untuk mendata atau mengkampanyekan tentang eksistensi eksistensi rempah-rempah di zaman dulu hingga hari ini. Gitu. Jadi kita harusnya disebut duta rempah begitu. Kan dulunya kita di Indonesia kan dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah. Bahkan kita dijajah karena rempah-rempah itu. Orang datang cari rempah-rempah bangsa Portugis, Belanda, datang ke sini untuk
cari rempah-rempah. Bahkan kita dijajah karena kekayaan alam kita itu. Iya. Maka itu. Terus eksistensinya saat ini gimana setelah Ya, teman-teman Laskar Rempah nih turun? ya waktu itu kan kami sempat berlayar menjajaki kembali jalur-jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia kan. Oh iya. Jadi saya dapat titik start pertama dari Surabaya sampai Makassar. Terus teman-teman yang lain, jadi dibagi per rute. Satu orang dari rute ini sampai ini. Saya dapat Surabaya sampai Makassar. Iya. Terus teman-teman lain dari Makassar bawa Buton, Ternate, Banda Neira sampai Kupang, masuk Kupang baru lewat kembali ke Surabaya begitu. Jadi waktu itu kita menjajaki kembali jalur-jalur perdagangan rempah-rempah yang ada pada masa dulu sambil kita belajar tentang kebudayaan. Dan habis itu sebelum pelayaran waktu itu kita pertemuan di Jogja Pak Direktur Jenderal Kebudayaan itu Pak Ilmar Fahid meminta kepada kami untuk mengusulkan program-program kegiatan yang ya artinya inovasi dari kami secara pribadi yang tentunya memberikan dampak secara luas lah kepada masyarakat umum. Kebetulan program saya waktu itu juga saya usulkan satu program dan program itu lolos masuk 10 besar program terbaik dari ratusan peserta di Indonesia waktu itu kan satu provinsi 5 orang. Jadi ya sekitar 200-an orang lah itu. Jadi program saya waktu itu lolos dan program saya itu namanya Taman Edukasi Rempah di SMA Negeri 6 Kupang. Itu sudah. bagaimana tuh? Itu saya bangun taman, isinya itu tanaman-tanaman rempah-rempah semua. Bawang, cabai, jahe, kunyit, lengkuas dan segala macam. Jadi itu dia jadi media pembelajaran. Jadi siapa yang mau belajar tentang rempah-rempah atau apa saja rempah-rempah yang ada di NTT yang masih eksis, bolehlah kita itu pasti tahu. Dan potensi itu masih terjaga sampai sekarang ya, rempah-rempah di Indonesia. Masih sampai hari ini. Makanya kita Taman Edukasi Rempah di SMA 6 itu juga bagian dari edukasi terhadap masyarakat sehingga dia sadar bahwa oh ini potensi rempah-rempah kita. Nah, secara tidak langsung kita sebenarnya harus tahu bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dari peran rempah-rempah. Tiap hari kita makan minum itu ada keterlibatan rempah-rempah, misalnya bumbu sayur dan segala macam itu kan dari rempah-rempah, bawang, cabai itu kan dari rempah-rempah. Dan itu menyadarkan kita bahwa potensi untuk menjadi seorang pengusaha rempah-rempah juga masih menjanjikan sekali. Betul. Saya waktu itu kita tanam bawang pasti ada yang beliin. Iya, pasti ada yang beli. Waktu itu kita ke pasar pasar apa di Surabaya itu saya sudah hampir lupa itu. Di tengah kota kan? Iya, di tengah kota. Itu pasar khusus hanya menjual rempah-rempah, Om. Oh. Makanya saya lirik, ini kayaknya kalau saya pulang tanam serai banyak, tanam lengkuas banyak, tanam cabai banyak, saya bisa supply ke sini kalau gitu. Dan memang usaha rempah-rempah itu menjanjikan juga, Om. Betul. Jarang seorang petani rempah merugi betul. Iya, jarang. Hampir jarang ketemu dengar beritanya. Kalau mungkin padi pas saat kekurangan air atau pas musim hujan mungkin ada kekurangan, mungkin gagal panen, tapi rempah ini kan tidak ada. Hampir tidak pernah. Iya, tidak ada. Kayak misalnya bawang, serai, lengkuas itu kan tanaman-tanaman rempah yang menurut saya dia tetap eksis mau saat musim hujan mau saat musim panas dia tetap ada. Betul. Kalau dia tidak ada kita mau pakai bumbu apa coba? Tiap hari makan minum ini kan pasti pakai bumbu-bumbu rempah gitu. Tapi sosialisasi tentang potensi ini yang kayaknya perlu digalakkan lagi. Iya, perlu digalakkan. Kami saja kemarin itu 1 tahun saja, Om Jo. Cuma keliling beberapa sekolah saja. Kami waktu itu keliling di Flores, di ND dan Ngada. Habis itu kami sosialisasi di sana, masuk ke sekolah-sekolah. Sasaran kami adalah generasi muda hari ini yang masih di bangku sekolah menengah atas itu, supaya artinya kita membuka wawasan mereka dan mereka paham tentang potensi rempah yang ada di sini. Karena ketakutan kita adalah jangan sampai generasi muda hari ini tidak tahu tentang potensi-potensi rempah yang ada di Indonesia, khususnya di NTT itu. Tetapi menurut saya memang belum efektif karena jabatan kami cuma 1 tahun.
sehingga belum mampu untuk mengelilingi sekolah-sekolah yang ada di Jadi saat ini kita sudah kosong, habis. habis. Masa jabatan sudah habis. Ada pengurus barunya? Atau Untuk tidak? ini masih transisi karena kemarin program ini kan target utama dari program ini adalah menjadikan jalur rempah itu sebagai warisan budaya dunia. Nah, begitu. Jadi pembahasannya katanya masih di tingkat atas, dan kemarin itu kalau saya lihat postingan Instagram Pak Direktur Jenderal Kebudayaan itu, dia sedang perjuangkan ini, jalur ini. Dan mungkin setelah ini ada perekrutan lagi ya mungkin ya. Tapi saya belum terlalu update soal itu. Itu penting sekali. Dulu kita dijajah karena itu loh, bukan Iya. karena wisata atau memang Bukan. bukan dalam arti ketong menyampingkan wisata, Iya, tidak, itu lain, potensinya tidak. bagus. Iya, Tapi betul. kan dulu kan sudah dari dulu potensi Dari itu dulu. ada di ketong. Iya, betul. Oke. Siap. Kayaknya perlu lah gitu. Iya, perlu. Saya waktu itu saat pertemuan terakhir dengan kementerian, saya malah mengusulkan bahwa program ini harus terus berlanjut karena memberikan multiplier efek lah kepada masyarakat seperti itu. Dan itu yang penting mungkin Jo. Program Taman Edukasi Rempah saya itu kemarin itu didukung penuh oleh sekolah. Sekolah buka satu kebun khusus, itu kebun serai ya. Itu Pak Gubernur kemarin kan ke sana. Mungkin di Instagram saya itu ada Pak Gub ke sana. Kita tinjau khusus itu serai itu 1 hektar tanaman serai di situ. Dan hasil penjualannya itu ya cukup memberikan sumbangan ke Itu sekolah. sekolah. Sebagai pendapatan sekolah begitu. Habis itu juga selain itu juga peran dari rempah-rempah ini juga sangat besar Om Jo. Karena dia bisa membantu pemerintah untuk penanganan stunting misalnya. Iya, Karena bumbu-bumbu rempah ini kan tentunya bergizi, betul. sehingga enaklah untuk atau baiklah untuk dipakai sebagai bumbu yang mampu ya memberikan stimulasi lah buat anak-anak stunting misalnya. Makanya kemarin di SMA 6 itu mereka sebagian kalau dijual ya dijual. Kalau anak-anak yang atau keluarga yang datang bilang ini untuk kebutuhan anak stunting, dikasih saja gitu, gratis gitu. Intinya ada efek lah begitu bagi masyarakat. Kayaknya bisa diusulkan ke pemerintah daerah juga. Iya, Bagus. bisa, bagus. Saya kemarin berpikir bahwa mau pulang soe untuk buat satu kebun rempah lah seperti itu. Tanah banyak, so ini pasti. Tanam saja apa? Pasti tanah banyak. Ya, ada 1-2 lah begitu. Jadi kita bisa itu. Saya rencananya mau tanam satu kebun itu rempah serai semua. Begitu kan, pertumbuhan serai ini kan cepat. Jadi kita panen habis jual, panen begitu. Tapi karena tingkat kesibukan yang cukup ini pada jadi saya belum sempat ke sana. Dan rencana ada ya. Ada rencana itu, tapi semoga ada waktu. Asik, seru juga.